Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya mulai ya, mohon izin. Yang pertama-tama yang kita hormati Ketua Yayasan PHN Akhirah yang utama yaitu Ibunda Hazah Nurlela Abdul Majid SAG MSI beserta kepala sekolah kita Ustaz Haji Hasan Basri SPDGE. Semoga mereka senantiasa diberikan kesehatan, dilancarkan segala urusannya. Amin. Mohon izin untuk share pembelajaran yang sudah saya dapat dari pelatihan coding dan kecerdasan artifisial. Ini. Kecerdasan artifisial dan coding. Itu artifisial. Ustadz saja mungkin sudah sering dengar ya. Ini dari yang saya dapat dari pelatihan. Kecerdasan artifisial adalah kecerdasan buatan atau ilmu rekayasa pembuatan mesin cerdas, melibatkan mekanisme untuk menjalankan suatu tugas dan menggunakan komputer. Sehingga artificial intelligence merupakan sebuah teknologi yang memungkinkan sistem komputer atau perangkat lunak untuk program dan robot untuk berpikir secara cerdas layaknya manusia. Coding dan kecerdasan artifisial untuk memahami bagaimana dua hal ini diterapkan dalam konteks pembelajaran. Kita perlu meninjau konsep-konsep kunci seperti berpikir komputasional, pemrograman, dan coding. Ini yang akan kita ajarkan kepada anak-anak, yaitu berpikir komputasional, pemrograman, dan coding. Lanjutnya, coding. Apa itu coding? Coding adalah proses mengonversi keinginan manusia menjadi format yang dapat dipahami oleh komputer menggunakan bahasa pemrograman. Coding juga merujuk pada subaktivitas dalam pemrograman atau pemberian instruksi kepada komputer dalam berbagai bentuk seperti PC, server, perangkat load, robot, dan lainnya yang menerapkan solusi yang dirumuskan melalui berpikir komputasional. Sebenarnya secara tidak langsung coding itu sudah sering dipelajarkan juga ke anak-anak, tetapi secara unplug, bukan secara plug. Kalau unplug itu tidak menggunakan komputer, biasanya kita belajar kayak materi kelas 5 ya, tentang tumbuhan ya, atau kelas 6 misalnya tentang sejarah berdirinya Indonesia atau peperangan Indonesia, kemerdekaan Indonesia. Itu kan biasanya kan ada dari alur-alur ya, ada yang dari mulai prosesnya, iya kayak komputer. Jadi alur-alurnya yang pertama mereka mempertahankannya seperti apa, prosesnya seperti apa, hasilnya seperti apa. Itu tujuannya. Tujuan mata pelajaran coding dan KA. Yang pertama itu siswa diinginkan terampil berpikir komputasional untuk menciptakan solusi atau penyelesaian persoalan secara logis, sistematis, kritis, analitis, dan kreatif. Yang kedua, terampil mengelola dan memanfaatkan data. Ini juga datanya kita harus akurat. Untuk mendapatkan data yang lebih akurat yang akan disampaikan ke coding, biasanya kita harus mengumpulkan data sebanyak-banyaknya. Semakin banyak data yang dikumpulkan dan dimasukkan ke sistem coding, itu akan semakin tinggi nilai keakuratan dan nilai kebenarannya. Tapi semakin sedikit data yang dimasukkan, maka pengkodingan pun akan semakin error. Jadi harus data sebanyak-banyaknya. Sama aja seperti kita menggunakan Google Translate, terus kita menggunakan Google Assistant, terus Gemini ya. Kalau kita menginfokan misalnya di Gemini, kita mau bikin modul ajar, kita ketik selengkap-lengkapnya, maka modul yang keluar pun akan rapi, akan benar. Tapi kalau misalnya kita ketik asal-asalnya, data yang kita masukkan sedikit, maka hasil keakuratannya kurang ya. Selanjutnya, pentingnya jaringan sosial. Jaringan sosial dalam pengkodingan itu sangat penting. Yang pertama, jaringan sosial memungkinkan untuk bertukar informasi, ide, dan sumber daya dengan orang lain. Sama seperti yang kita kerjakan, kita sering cari ya di Google Assistant segala macam itu. Kalau misalnya informasi yang kita dapat kurang akurat, biasanya karena datanya yang dimasukin sedikit. Selanjutnya, teman dan rekan dalam jaringan sosial dapat memberikan dukungan praktis dalam hal-hal seperti pertolongan pertama, bantuan saat kita membutuhkan, dan bahkan hanya membantu. Selanjutnya, bantuan orang lain dalam jaringan Anda. Ketika Anda memiliki kesempatan menawarkan bantuan, saran kepada orang lain, dapat memperkuat hubungan untuk membangun kepercayaan saat kita mengumpulkan data. Itu untuk jaringan sosial itu sangat penting saat kita mengumpulkan data. Selanjutnya, jika Anda berjanji untuk membantu atau mendukung seseorang dalam jaringan Anda, pastikan untuk memenuhi janji tersebut.
Biasanya di dalam coding itu kadang kan ada yang asal-asalan gitu, yang tidak sesuai janji, itu maka akan hasilnya tidak valid, biasanya kurang valid. Selanjutnya, karakteristik mata pelajaran coding dan KA. Pertama itu kita menanamkan etika kesadaran sebagai fondasi bagi penguasaan kompetensi di semua jenjang. Yang kedua, pembelajaran yang kontekstual sesuai dengan situasi yang dihadapi peserta didik sehari-hari dan permasalahan yang terjadi di masyarakat atau lingkungan sekitar. Yang ketiga, pembelajaran dapat dilaksanakan secara internet based, plug dan unplug. Penggunaan pendekatan human center di mana manusia sebagai fokus dan dalam pembelajaran, pemanfaatan dan pengembangan KA. Kenapa manusia dikatakan sebagai center? Karena komputer itu tergantung manusianya. Kalau kita ngasih datanya benar ke dia bakal benar. Tapi kalau manusianya ngasih datanya nggak benar, dia nggak bakal benar. Jadi KA itu akurat tergantung si operator manusianya yang memasukkan datanya. Selanjutnya, menekankan penguasaan kompetensi pradasar pada jenjang SD sebagai bekal bagi pembelajaran informatika serta coding di KA jenjang SMP. Kalau di SD hanya dasar-dasarnya aja seperti pengetahuan seperti ini. Nanti di SMP baru mulai. Selanjutnya, elemen coding dan KA. Yang pertama itu berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu keterampilan problem solving yang berjenjang melalui pemodelan dan melalui simulasi untuk menghasilkan solusi efektif, efisien, dan optimal yang dapat dijalankan oleh manusia atau mesin meliputi penalaran logis, kritis, kreatif, dan berdasarkan data baik secara mandiri maupun berkolaborasi. Yang kedua, literasi digital, kecakapan bermedia digital dengan fokus produksi dan diseminasi konten digital dengan memahami etika dan keamanan digital. Yang ketiga, literasi dan etika kecerdasan artifisial. Ini sangat penting, literasi dan etika kecerdasan artifisial, karena banyak dampak yang sering terlihat di kehidupan nyata ya. Anak-anak sudah mulai menggunakan media elektronik ya, apalagi media sosial. Biasanya mereka juga kadang masuk ke pengkodingan, tetapi mereka tidak tahu dampaknya. Ya, banyak yang sering terjadi, tiba-tiba ATM orang tuanya kebobolan. Itu karena dampak dari ini, Ustaz. Literasi dan etika kecerdasan artifisial belum diterapkan. Mereka belum tahu dampaknya menggunakan media elektronik. Dan itu mengetahui konsep dasar KA, bagaimana KA bekerja, manfaat dan dampak KA, serta sikap kritis dan etika dalam pemanfaatan KA. Kayak di sini dibahas dalam sekali kecerdasan artifisial biar anak-anak tidak terjerumus dalam hal-hal yang salah dengan menggunakan media ya, dari mulai perkodingan dan yang lain-lain. Selanjutnya, keempat, pemanfaatan dan pengembangan kecerdasan. Kemampuan pemanfaatan KA untuk penyelesaian masalah dan peningkatan efisien seperti menciptakan dan memperbaiki sistem KA. Kecerdasan artifisial kalau di sekolah kita sudah sebenarnya sering diasah ya, melalui soal-soal ke anak-anak, terus melalui permasalahan-permasalahan di kelas yang biasa kita lemparkan ke anak-anak untuk menyelesaikannya, itu masuk ke dalam KA juga. Selanjutnya, algoritma pemrograman, mengembangkan solusi dari berbagai persoalan dengan membaca bermakna dan menulis teks algoritmik terstruktur, logis, sistematis, bertahap, konvergen, dan linear. Menjadi kumpulan instruksi berdasarkan paradigma pemrograman yang menarik serta bertahap dan berjenjang. Dapat dikerjakan secara mandiri atau berkolaborasi dengan yang lain. Selanjutnya, analisis data, kemampuan untuk menstrukturkan, menginput dan memproses, antara lain menganalisis dan mengambil kesimpulan, membuat keputusan dan memprediksi serta menyajikan data. Ini termasuk ke KA juga masuknya. Selanjutnya, KA dalam profil lulusan. Mata pelajaran KKA berkontribusi mewujudkan dimensi profil lulusan agar peserta didik memiliki nalar kritis, kemampuan bekerja mandiri, berkomunikasi, dan berkolaborasi secara daring. Merupakan kemampuan penting sebagai anggota masyarakat di abad ke-21. Peserta didik juga memiliki keluargaan yang baik serta menjaga keseimbangan hidup dan kesehatan di ruang digital. Peserta didik diharapkan dapat menjadi warga digital yang beretika
mandiri dan berteknologi informasi, sekaligus menjadi warga dunia global, warga dunia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena KKA itu masuk ke dalam profil lulusan. Selanjutnya, keilmuan coding dan kecerdasan artifisial, ini yang kita pelajari. Ini sering kita pelajari dari mulai input. Input itu biasanya yang dibaca mesin, menulis baris kode, bahasa dan sintak, langsung diproses, dikoding, diprogram, dan menghasilkan menghadiri pelatihan menghasilkan, membuat dan mengembangkan pemrograman yang dieksekusi mesin, menulis baris kode dan bahasa dan sintak. Menulis baris kodenya nggak sembarangan kalau di coding. Kalau semakin sedikit tulisinnya, ya kemungkinan untuk errornya itu semakin banyak. Jadi menulis baris kode juga harus banyak dan biar lebih hasil lebih akurat. Selanjutnya, berpikir komputasional. Orientasi kritis dalam berpikir komputasional, yaitu dalam berpikir komputasional mengacu pada pendekatan berpikir komputasional yang tidak hanya berfokus pada pemecahan masalah secara sistematis, tetapi juga mempertimbangkan aspek etis seperti etika, dampak sosial, dan keberlanjutan solusi yang diharapkan. Contohnya nanti belakang. Terus, dekomposisi atau pemecahan masalah. Pemecahan masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola atau bisa dipahami dengan sederhana sebagai pemecahan masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil. Ini hal yang sangat penting dalam pembelajaran coding dan KA, karena ini yang akan kita ajarkan ke anak-anak. Selanjutnya, pengenalan pola berarti mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan kembali, atau dengan kata lain adalah menemukan pola yang bisa digunakan kembali. Ini contoh sederhana, contoh yang sering kita lakukan di kelas tapi kita tidak sadar kalau itu sudah masuk KA. Ya saja ya, kadang kan lagi sejarah itu sering di kelas 5 kan ya, dikasih permasalahan ini nih, sekarang kita mau melaksanakan pengibaran bendera, tugasnya siapa aja, ya kan? Terus solusinya ini, tugasnya ini. Kalau seandainya ada yang tidak masuk, solusinya bagaimana, jalan keluarnya seperti apa? Kalau misalnya teksnya begini, ini bagaimana? Itu termasuk ke dalam KA. Ini contohnya kegiatan yang kita lakukan. Kegiatan yang bisa dilakukan untuk semakin memahami arti dari dekomposisi, yaitu contohnya pesta ulang tahun. Tujuannya yaitu peserta didik belajar memecah masalah besar menjadi bagian-bagian yang kecil dan lebih mudah diselesaikan. Misalnya kalau kita ulang tahun memerlukan kertas, pensil, papan tulis, dan untuk menuliskan langkah-langkahnya. Yaitu pertama kita berikan ke anak-anak tantangan, kita membayangkan bagaimana sebuah pesta ulang tahun yang sempurna itu akan dilaksanakan. Kalau sekarang kan kita udah masuk bulan Agustus ya, nih ketua Agustus nih. Kita kan sekarang ada kegiatan Agustusan. Kita di kelas bisa tuh disusun untuk berpikir komputasional. Caranya anak-anak kita kasih permasalahan. Ini mau acara 17 Agustusan di Arehat. Kira-kira biar acaranya berjalan lancar kita ngerjain apa aja nih? Kita mau ngadain lomba apa aja nih? Misal kita lomba ini. Kita pilih tempatnya di mana. Kira-kira tempatnya kita sesuaikan juga dengan cuacanya, hujan atau tidak, indoor apa outdoor. Seperti itu termasuk ke berpikir komputasional saja. Itu termasuk coding ke anak masuk. Terus selanjutnya kegiatan yang ini contoh kegiatan yang dilakukan untuk pattern recognition ya. Tujuannya peserta didik belajar menemukan pola dari berbagai situasi agar dapat digunakan. Ini kan menggunakan kartu bergambar. Contoh dasarnya aja, kita sering main pola nggak di kelas saja? Sering kan? Biasanya main tebak, kalau kelas 1, kelas 2 ya, sebenarnya udah masuk tuh. Suka main tebak-tebakan angka loncat. Iya saja. Misalnya kita nyebutin angka 3, setelah 3 bilangan ganjilnya berapa? Kalau di kelas atas mungkin lebih kompleks lagi. Kita misalnya kita belajar bilangan caca bisa juga. Itu udah masuk saja ke dalam berpikir komputasional.
contoh-contoh sederhananya saja. Selanjutnya, ini saja contoh dalam pengkodingannya. Contoh di komposisi kalau kita bikin acara ulang tahun. Ini Kalau coding itu dia pakai aplikasi saja, apa misalnya yang bersifat komputerisasi itu semuanya nggak, maksudnya yang bersifat dengan komputer itu semuanya dikatakan coding, apa memang istilahnya dia punya apa namanya aplikasi tertentu atau mungkin bagaimana? Kalau misalnya menggunakan komputer itu semuanya dikatakan coding, Ustaz. Orang kita nyari materi di Gemini aja itu termasuk ke dalam coding. TIK itu masuk ke dalam coding juga. Orang coding unplug juga kan cuma kita menjelaskan pembelajaran melalui tahap aja itu udah masuk coding juga. Kalau apalagi menggunakan aplikasi komputer kayak bikin apa tuh biasanya itu lopoin ya. Terus diaplikasikan ke anak-anak, kadang dimasukin game kode ORG. Iya itu dia masuk aplikasinya kan. Nah tadi yang dijelaskan ada kode-kodenya itu yang aplikasi berkode itu? Iya, HTML. Oh iya. Cuma situs dong. Iya, memang situs bikin website kayak PCs, biasanya kan kita yang sering PCs ya. Nah, itu udah Ada yang kayak apa sih bikin kode. Nah kemarin pelatihan kita belum bikin kode, kita cuma baru pelatihan baru dasar-dasar aja, karena kan buat anak SD ya. Nanti kalau buat pelatihan buat SMP, SMA mungkin lebih menengah lebih dalam lagi gitu. Selanjutnya, contoh penerapan berpikir komputasional ini secara abstraksi adalah menyaring informasi yang tidak relevan dan hanya mengambil bagian yang penting untuk menyelesaikan masalah. Dengan kata lain, hanya berfokus pada informasi penting dan menyaring yang detailnya saja. Kegiatan yang bisa dilakukan untuk semakin memahami arti abstrak yaitu peserta didik belajar mengambil informasi penting dan mengabaikan hal yang tidak relevan. Ini contohnya menggunakan kartu berisi deskripsi benda. Misalnya kita di kelas kan biasanya ya, bisa juga pelajaran bahasa Indonesia atau pelajaran IPA kita masukin ke dalam pelajaran benda, termasuk ke coding juga itu saja. Biasanya saya pernah dulu pakai pembelajaran bahasa Indonesia atau membuat kalimat menggunakan struktur SPOK. Itu caranya kita bikin katanya dipotong-potong gitu, yang subjeknya apa, predikatnya apa, semuanya diacak dijadiin satu, terus anak-anak dikasih kartunya diacak juga. Jadi nanti mereka suruh bikin menyusun kalimat sesuai dengan SPOK dari mulai subjek, predikat, objek, itu termasuk coding juga. Saya pun itu sering di kelas saya itu ya sampai ramai banget kalau kan. Lanjutnya, algoritmik tinggi yaitu berpikir algoritmik yaitu menyusun langkah-langkah atau instruksi ataupun prosedur yang sistematik untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Ada tahapan-tahapannya ya, pakai poin-poin. Tapi bocah kalau belajar besok pakai HP termasuk coding juga? Coding. Masalahnya emang boleh. Maksudnya kalau ya kan bisa aja nanti kalau ketika misalnya pemerintah menggunakan aplikasi belajar dalam HP kan bisa aja kan nanti kita bisa bawa HP ditaruh di guru pembelajaran yang mau ditentukan ya kita kasih ambil lagi. Kemarin pengalaman di pas pelatihan ya ada guru negeri yang seperti itu. Jadi dia ada satu hari anaknya boleh bawa HP, HP-nya dikumpulin baru datang pas jam pelajaran yang akan menggunakan aplikasi baru dikasih ke anaknya. Boleh kan seperti itu. Waktu saya PPG saya udah pakai AI kan. Jadi dia saya pinjam HP-nya saya dan siapa yang lainnya scan barcode. Iya, scan barcode. Itu udah masuk itu loh udah bagus tuh udah coding itu. Sekolah kita alhamdulillah udah ngejalanin status saja. Ini contoh-contohnya. Biar dimaksimalkan anak. Iya. Ini itu pinjam HP guru. Iya. Enggak anak-anak bawa. Anak-anak bawa HP guru saya pinjam. Iya. Enggak apa-apa itu Ustaz. Kalau boleh mau Ustaz. Ini contoh-contoh algoritmik Harus codingnya. bawa kelas 5 nasional. Cuma nanti pakai aplikasi tertentu yang belajar. Cuma masalahnya kalau dasar dari kelas 5 pakai coding cuma dasar doang. Jadi kayak modelnya unplug tadi kan, unplug gitu kan. Nah, anak-anak pasti bosen dong. Iya, memang ada nggak untuk kelas 5 ini yang plugnya gitu? Plugnya ini. Setiap apa gitu, setiap bulan atau setiap semester? Boleh Itu apanya? plugnya pakai menggunakan aplikasi komputernya. Ya. Kalau misalnya memadai ya kalau boleh nih, boleh 2 kali gitu handphone dari rumah buat 1 jam aja buat belajar. Atau sebulan sekali? Sebulan sekali atau satu semester sekali. Karena kita kan udah masuk codingnya ini udah masuk ke mata pelajaran bukannya. Soalnya awalnya kan kalau kita unplug mau bosan. Iya. Boleh nggak?
Dan selagi itu ada link pembelajaran atau mungkin istilahnya aplikasi ya yang terkait masalah pembelajaran, menurut saya nggak ada masalah. Kalau nanti kita terapkan ke zaman sekarang nih, anak-anak per seminggu sekali diizinkan bawa HP, misalnya yang dari habis nih kelas 5 kelas 6. Setelah yang penting guru-guru punya yang pertama punya aturan, yang kedua istilahnya untuk aplikasinya jelas dan ada keterkaitan dengan sistem pembelajaran yang ada. Kendala yang Ustaz, bagaimana kalau ada anak yang nggak punya HP gitu, karena HP-nya HP orang tuanya. Biasanya kan ada tuh, pasti mah ada sih tempatnya. Ya paling nanti berdua dengan ini. Tapi kan istilahnya dari segi pengaplikasian, pengoperasian dan sebagainya, cari data, memasukkan paspor misalnya, scan barcode dan sebagainya itu kan udah termasuk kan mereka bisa. Jadi kan nggak cuma nggak ngebayang-ngebayangin gitu. Kalau kita ngambil komputer kan susah. Komputer kita kan bukannya laptop. Iya. Kita masih istilahnya masih CPU gede kayak gitu. Iya, besok saya juga nih mau pengimbasan ke siswa, saya bingung ini. Soalnya kan harus menggunakan media yang plug ya. Tapi kan anak-anak nggak bisa. Paling saya besok menggunakan ini aja. Kalau pengen dia mungkin bisa di kelas 6 suruh HP sehari misal gitu. Tapi dengan catatan harus ada link pembelajaran yang berhubungan dengan tema yang ada di dalam kelas. Ini yang diutamakan kelas 5. Iya, ini kelas 5 lah. Pembelajaran yang ada di kelas, tadi misalnya pelajaran matematika kah, atau mungkin intinya kalau coding yang udah ada sendiri ya, berarti memang dia udah ada pelajaran coding sendiri. Pas pelajaran TK Iya, yang ada masalah, mungkin trik atau mungkin bagaimana ya, ada masalah. Apa? Masuk. Iya, kayak kemarin tuh yang kita latihan sama Zumba. Itu kan masuk coding kan? Iya, Yang bahasa Inggris yang game-game Iya, istilahnya coding itu. before, after, Iya. kemudian istilahnya right, left gitu kan. Terus kalau lagi di depan ya front up sama behind gitu kan. Itu kan udah iya gitu. Itu kan tulisannya. Sampai saya. Iya. Iya. Apalagi saya walaupun belajar lagi ini kesimpulannya. Intinya kalau memang seperti itu tidak ada masalah. Ini kesimpulannya yang penting berpikir komputasional untuk memecahkan berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari di era digital saat ini. Berpikir komputasional bukan hanya keterampilan bagi ilmuwan komputer, tapi juga kemampuan esensial dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan ini membantu individu dalam berbagai situasi, mulai dari pengembangan keputusan, manajemen waktu, hingga pemecahan masalah yang kompleks. Kemampuan berpikir komputasional yang dimaksud dapat digunakan dalam keseharian seperti membantu menyelesaikan masalah dengan lebih mudah, membantu membuat keputusan yang lebih baik, mengajarkan cara berpikir kreatif dan terstruktur, membantu menghemat waktu dan lebih efisien. Sekarang kan menghemat waktu lebih efisien itu ada yang namanya alat pembersih rumah menggunakan aplikasi ya saja ya, yang cuma dengan sensor suara atau apa itu udah termasuk coding bisa. Iya. Kalau mau itu printer canggih juga. Yang bersih-bersih sehari yang bawa aplikasi. Iya, printer canggih yang udah menggunakan touch screen itu juga udah bisa. Iya, Clean. Bisa 50.000. Terus apa nanti usah mau bikin aplikasi ini absensi menggunakan rangka tubuh, misalnya baru di HP depan pagar nih, depan Rehan udah kelihatan, oh ini bisa aja ini bisa itu Ustaz. Scan absen bisa lah. Iya, scan absen udah mungkin. Kan Ini nggak masuk pakai dalam wajah, coding kan? sederhana. Udah baca nggak tuh? Aku baca pakai Saya wajah baca. kondom, saya pakai wajah bulu. Saya wajah. Wajah bisa, cari bisa. Alhamdulillah. Ya. Ini sedikit kemarin. Pasaran gitu. Ini kemarin sedikit yang didapat buat pelatihan coding untuk anak yang baru kelas 5, hanya baru seperti ini. Oh, jadi unlock. Pelatihan cuma permainan seperti ini saja, baru belajar. Main game kalau pemain yang game. Iya, enggak banget nih yang kayak gitu. Soalnya Masih saya dasar. punya akun kode ORG kan, terus tinker ya, Iya, tinker. Ya emang sih seru gitu, Iya, ada game-game ada iya, terus kan. buat game gitu kan, Iya. emang bagus sih coding, cuma ya dampaknya juga harus. Dampaknya kemarin itu yang kita bahas dalam itu kita dampaknya, bahkan bukan hanya anak-anak ya, orang tua aja sering kena dampaknya. Sekarang kan ya codingan macam-macam ya, mulai dari kayak aplikasinya kita ya, kita ngirim aplikasi buat ngisi PPG atau apa gitu, kadang ada pencurian data, masuklah di situ yang namanya Google. Kita salah klik aja udah, jangankan kalau kita ya orang tua masih bisa menyaring anak-anak itu
itu kan yang bahayanya. Mereka sedang menggunakan aplikasi seperti itu. Itu yang banyak sering terjadi, yang kemarin kita bahas mendalam itu efeknya. Bagusnya memang untuk menghadapi abad 21 itu lebih tinggi, tapi efeknya itu juga anak-anak harus lebih cerdas lagi. Ada di modul kelima ini saya baru bahas modul 1 dan modul 2 aja, karena memang terlalu kebanyakan ya. Di modul 5 itu ada namanya kecerdasan artifisial dan mengatasi dampak dari media Kalau untuk anak kuliah aja AI aja udah skripsi pakai itu. Iya. Aneh banget. Dampaknya juga. Ya, kemarin nyari tugas apa ya, bikin tugas ini nanti di ya yang tadi ketik kan dibatin. Ini kemarin jatuhnya pengkodingannya ini karena mungkin buat anak SD dulu ya, dirinya masih SMP ya, cuma berpermainan seperti ini. Jadi jatuhnya seperti Sebenarnya kayak strategi kemarin di itu kuliah juga udah ya. udah itu coding ya. Oh yang Pomodoro itu Ini apa tadi? Dia pakai puisi. Puisi. Tapi Oh, game. oh, Itu masuk itu. Ya bro, pakai ini ya, akun buku belajar kali ya? Enggak, pakai apa aja deh atau pakai Akun belajar yang mau juga tetap gratis. Kalau akun belajar bisa pakai akun belajar. Jadinya akun belajar ID. Kirain saya kan dapetnya dari di sana codingan menggunakan rumus gitu. Kita melakukan rumus itu. Tapi lebih ke pendalamnya saja, lebih ke materinya. Kemarin kita lebih ke kecerdasan artifisialnya, efeknya, terus sama buat pembelajaran anaknya seperti apa itu aja. Kalau codingannya ya gitu aja ya Ustazah, sedikit aja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau lebihnya jika ada kesalahan.